Jika dibandingkan, mana yang lebih mumpuni antara ilmu Batara Karang dengan Pancasona? Tentu saja, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Namun coba kita lihat, dalam banyak kasus di lapangan mayoritas seorang yang dikatakan jawara bisa tewas karena dihujami bacokan. Padahal sebelumnya ia mengklaim bahwa dia memiliki ilmu kebal. Bahkan memiliki sertifikat kejawaraan yang diakui oleh suatu lembaga. Kenapa masih bisa terluka, bahkan hingga tewas padahal dia punya ilmu kebal? Perlu diketahui wahai para penuntut ilmu, bahwa ilmu kebal juga memiliki banyak tingkatan. Mulai dari tingkat bacok, iris, tusuk, tikam, cincang, tindih kepruk, ada yang tingkatan anti cukur, anti panas. Hingga level tertinggi mampu meregenerasi luka itu sendiri dengan cepat. Orang yang kebal bacok, belum tentu kebal iris. Orang yang kebal iris, belum tentu kebal tusuk, tikam, dan sejenisnya. Orang yang kebal tikam, belum tentu dia kebal seluruh tubuhnya. Dan orang yang seluruh tubuhnya kebal, belum tentu ia kebal terhadap panas. Dan orang yang tahan panas, belum tentu memiliki kemampuan generasi. Apakah Anda termasuk orang yang kebal? Dari mana Anda memperoleh ilmu tersebut, diisi oleh guru, atau belajar sendiri dengan cara menjalankan lelaku tertentu? Bila ilmu kebal yang Anda dapatkan hanya dari media isian baik melalui wirid, susuk, atau ajimah lain, ketahuilah. Ketika di lapangan bila Anda sedang bertempur dengan musuh, Anda hanya akan tahan bacokan tidak lebih dari 5 kali bacokan. Bahkan ada yang hanya tahan 3 kali bacokan saja. Bila tidak percaya silahkan duel pasti jebol di angka yang saya sebutkan tadi. Bila mana ilmu kebal yang Anda peroleh dari tapa, puasa, itu bisa tahan bacokan lebih dari 11 kali, ya, minimalnya 7 kali. Tidak ada yang kebal hingga puluhan kali, itu dusta, tak percaya? Duel secara real dan nyata, Anda akan menemukan jawaban di angka yang saya sebutkan di atas. Dari mana saya tahu? Ya tentu dari kejadian di lapangan. Seperti peperangan, antar kelompok, yang merebutkan satu wilayah dan kejadian-kejadian lainnya. Kamu mesti sadar, bahwa ilmu itu, tidak ada penutupnya. Di atas langit masih ada langit. Lalu bagaimana, dengan orang yang ditembak puluhan kali, namun tetap gagah berdiri, sebenarnya dia tidak kebal. Hanya saja senjata atau peluru yang ditujukan kepadanya tidak mengenai kulit, alias terhalang oleh sebuah daya. Atau perisai. Biasanya jaraknya sebesar biji padi. Namun itu juga ada batasannya, jika perisai itu jebol, maka dia akan terluka sesuai bilangan yang saya sebutkan tadi di awal. Kekuatannya itu tergantung kualitas saat dia melakukan riyadoh. Lalu apakah ada ilmu yang sempurna? Ya jawabnya tidak ada. Namun ada sebuah keilmuan, yang memiliki beberapa lapis tingkat perlindungan, salah satunya yakni Aji Guryang Pitu. Aji Guryang Pitu, memiliki 7 daya perisai, yang sangat sulit untuk ditemukan kelemahannya. Bahkan bila ke-7 perisai tersebut jebol, pemilik ajian Guryang ini mampu meregenerasi tubuhnya secara cepat. Setiap goresan yang mengenai dirinya akan sembuh seketika. Generasi itu akan mengikuti lukanya secara beriringan. Hampir tidak terlihat sama sekali kalau dia terluka. Ya, mirip ajian Pancasona, namun jika Pancasona saat terluka, maka akan terlihat lukanya, dan tubuh akan merasakan sakitnya terlebih dahulu. Sebelum akhirnya luka tersebut beregenerasi. Tentu jauh berbeda, dengan Aji Guryang Pitu, yang tidak terlihat ketika luka, bahkan keunggulannya bisa dipertontonkan seperti ilmu debus. Setiap senjata tajam yang mengenai kulit semua terasa licin. Ilmu yang terdengar dahsyat seperti itu, memang beraliran agak abu-abu, ada yang membolehkan, dan ada yang melarangnya, dikarena suatu hukum. Namun, menurut hemat saya hitam, atau putihnya sebuah ilmu, itu tergantung pemegangnya. Sekalipun ilmu putih jika jatuh di tangan orang yang zolim, digunakan untuk mengambil hak orang lain, merampas harta orang, dan banyak merugikan orang lain, maka akan menjadi gelap, dan hitam, karena perbuatan itu sendirilah yang akan mempengaruhi watak, perlakuan, tingkah, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang jelek. Sebaliknya, sekalipun ilmu tersebut dari golongan kejawen, buhun, wiwitan, atau kata orang itu ilmu hitam, namun bila digunakan untuk menjaga diri, menjaga hak, dan melindungi anak istri, keluarga, atau digunakan demi mempertahankan sebuah hak yang semestinya jadi milik kita, itu jauh lebih baik, menurut saya. Sebuah pisau jika dipegang oleh seorang koki handal, maka akan digunakan untuk memotong sayuran, daging.
hingga menciptakan sebuah masakan yang lezat. Sebuah pisau, jika jatuh ke tangan seorang penjahat, maka akan digunakan untuk berbuat zolim, seperti membegal, nodong, bahkan membunuh. Bagi Anda yang berminat mempelajari ilmu Guryang Pitu, silakan cari keterangannya di Facebook Alifku. Di sana ada penjelasannya, atau hubungi saya di 085946211612. Sekian informasi dari saya. Dukung terus channel ini, dengan cara membagikan video ini. Alifku.